Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh ada sampai saat ini adalah kemurahan Tuhan, belas kasihan dan anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih bahwa kami masih Tuhan peliharakan di tengah-tengah pandemi yang hebat seperti ini, dan kasih-Mu tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan seri Pesan Pengharapan. Tuhan memberikan kami hikmat, akal budi, urapan Roh Kudus supaya kami mengerti, dan lebih daripada itu, dengan pengertian kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan yang saya kasihi. Saudara, di seri Pesan Pengharapan kali ini, yaitu seri ke-13, kita akan merenungkan judul atau tema yaitu Tuhan pahlawan pemberi kemenangan. Tuhan pahlawan pemberi kemenangan. Tidak terasa tahun 2020 hampir berakhir. Kita sudah memasuki bulan terakhir, bulan Desember di tahun ini. Saudara, pandemi ini mengurangi banyak kegiatan kita, termasuk kegiatan pada bulan Desember untuk mempersiapkan Natal. Biasanya banyak daripada kita di bulan Desember disibukkan oleh kegiatan panitia, kegiatan persiapan Natal di gereja kita masing-masing. Tetapi melalui pandemi ini, tahun 2020 merupakan tahun yang khusus, juga tahun yang khusus di dalam menyambut Natal, karena kita lebih banyak berkontemplasi dan merenungkan bahwa Tuhan sesungguhnya yang kita rayakan kelahirannya sebagai manusia adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Kita tidak lagi sibuk di dalam hura-hura dan hiruk-pikuk Natal, tetapi dalam kesunyian keheningan kita merasakan betapa baiknya Tuhan yang lahir menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Sang Immanuel sesungguhnya adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang menyebutkan secara jelas sekali bahwa Tuhan pahlawan pemberi kemenangan. Kita buka Zefanya pasal 3 ayat 16 sampai 20. Lebih dahulu kita baca ayat 16 sampai ayat 18. Kitab Zefanya pasal 3. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Saudara, pada poin yang pertama kita belajar alasan dan tujuan Tuhan pahlawan kita adalah agar kita tidak takut. Ayat yang ke-16 sungguh indah, sapaan Tuhan bagi Yerusalem, supaya tidak takut hai Sion, dan tanganmu jangan menjadi lemah lesu. Saudara, kita merenungkan di akhir tahun ini, menyongsong tahun yang baru. Saudara tidak perlu takut. Tidak perlu tanganmu menjadi lemah dan lesu, dan hatimu menjadi kecil, saudara,
Karena apa alasannya? Karena Tuhan adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara, dalam naskah aslinya tidak ada kata sandang yang memberi kemenangan. Tetapi keduanya, kata asli di dalam naskahnya dipakai kata benda, yaitu Gibor Yosia. Gibor adalah perkasa yang diterjemahkan di LAI, yaitu pahlawan. Sedangkan Yosia adalah penyelamat. Bukankah Yesus disebut sebagai Tuhan yang menyelamatkan? Jadi sesungguhnya Sefanya ini menubuatkan tentang Yesus yang adalah pahlawan yang memberi kemenangan, atau Allah yang perkasa, yaitu pahlawan. Yosia, Allah yang menyelamatkan. Luar biasa, saudara. Seringkali saya sampaikan bahwa Tuhan kita adalah real. Tuhan kita nyata, saudara. Tuhan tidak hanya hadir dalam bayang-bayang imani yang harus kita imani lalu menghadirkan dalam bayang-bayang kehidupan dan ruang-ruang yang tidak nyata. Bukan, saudara. Kekristenan sesungguhnya adalah umat yang menyembah Allah yang real. Kekristenan begitu nyata karena Tuhan hadir di dalam ruang-ruang nyata dalam kehidupan kita. Nama Tuhan yang dikenal oleh bangsa Israel adalah Allah Yahweh. 4 huruf suci tetragramaton YHWH. Sores atau akar katanya adalah hayah. Hayah artinya ada, saudara. Jadi Tuhan kita itu ada dalam hidupmu. Real sekali. Bisa Tuhan itu menolong kita, mengerti persoalan kita, dan turun tangan sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara, pahlawan biasanya diangkat oleh karena dia sudah gugur di dalam perjuangan, dalam sebuah peperangan melawan penjajah, atau punya jasa yang besar bagi negeri kita, saudara. Berbeda dengan pahlawan di negeri ini, Tuhan bukan pribadi yang sudah gugur atau mati, tetapi pribadi yang ada dalam hidup saudara. Jadi kenapa saudara kita harus takut? Dan kenapa tangan kita harus menjadi lemah dan lesu? Ayo bangkit, saudara. Alasan Tuhan itu adalah pahlawan yang memberi kemenangan ada di ayat berikutnya, yaitu ayat 18. Didahului dengan akhir dari ayat 17. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, saudara. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Haleluya. Tujuan daripada Allah pemberi kemenangan dalam hidup kita, yaitu supaya kita punya pesta, punya pertemuan-pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Amin. Haleluya. Tujuan Tuhan itu pahlawan yang memberi kemenangan, supaya malapetaka itu diangkat dalam hidup kita. Dan oleh karenanya, saudara dan saya tidak perlu menanggung celah atau menanggung rasa malu, aib sehubungan dengan hidup yang lama kita, sehubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin ingin menyentuh, menjamah lagi kehidupan kita. Saudara tidak perlu takut dan khawatir, karena ada Tuhan yang memberi kita kemenangan. Poin yang kedua, kita baca di ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Perhatikan dua kata itu, saudara. Kita akan dijadikan kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang.
yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian. Diulangi lagi istilah ini. Di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Poin kedua yang kita renungkan, Tuhan yang perkasa itu keras kepada musuh kita, penindas kita, namun lembut pada umatnya. Kenapa? Karena kita hendak dijadikannya kenamaan. Dalam naskah aslinya, kata kenamaan ini adalah shame. Shame yaitu reputation, glory, mulia, kemenangan. Sebagai tujuan Tuhan yang memberi kemenangan dalam hidup kita, kita mau dijadikan kenamaan. Sebuah kondisi yang penuh dengan reputasi dan glory, kemenangan. Dari kata shame ini muncul kata shamayim yang artinya surga, heaven, sky, cakrawala, di mana bintang-bintang ditempatkan di sana. Itulah hidupmu dan hidupku, saudara. Engkau akan bercahaya bagai bintang, karena engkau adalah sama dengan cakrawala yang indah, bahkan sama dengan kenamaan daripada surga sendiri. Honor, begitu berharga dan punya authority, punya karakter. Kenapa saudara dan saya akan dijadikan kenamaan? Karena ada Tuhan yang menaruh karakter Kristus itu dalam hidup kita, yang menaruh rupa Kristus itu dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita bisa menjadi kenamaan. Tidak hanya itu saudara, tetapi juga kepujian. Dalam bahasa aslinya adalah tehillah. Tehillah adalah praise, puji-pujian, song of hymn, pujian lagu dari himne, dan adoration, pengagungan, thanksgiving, ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah tehillah. Luar biasa saudara. Betul, engkau tidak perlu takut. Tanganmu tidak perlu lemah dan lesu. Engkau tidak perlu lagi menanggung celah dan aib. Kenapa saudara? Karena engkau akan dijadikan kenamaan dan kepujian. Akhir dari seri pesan pengharapan ini saudara, saya ajak saudara merenungkan sebuah tempat yang pada saat dibuat saudara adalah merupakan kenamaan di muka bumi ini. Tempat itu dikenal dengan Koloseum. Kenapa disebut Koloseum? Karena di situ didirikan patung dewa matahari, Kolosus, patung dewa matahari yang punya mahkota dan menjadi sesembahan di tempat itu, saudara. Koloseum didirikan oleh Titus sebagai warisan dari ayahnya. Dan Titus menyelesaikannya pada tahun 80 Masehi. Koloseum bisa menampung puluhan ribu orang yang menyaksikan pertandingan antara gladiator dan binatang-binatang buas. Saudara, itu adalah sebuah amphitheater yang begitu besar. Konon sampai 50 ribu orang bisa ditampung di tempat itu. Tetapi tidak hanya gladiator. Pada saat penyiksaan umat Kristen, orang-orang yang masih beriman kepada Tuhan Yesus diadu di sana dengan binatang-binatang buas, saudara. Koloseum merupakan saksi kekejaman daripada Kaisar Nero yang begitu bengis membantai orang-orang Kristen pada waktu itu. Sampai beratus-ratus tahun, Koloseum masih berdiri dengan megah, menjadi tempat kenamaan dan pusat penyembahan dewa matahari. Tetapi pada tahun 400 Masehi ada gempa besar yang meluluh lantakkan daerah itu dan Koloseum akhirnya menjadi reruntuhan. Saat ini tempat itu tidak lagi menjadi kenamaan, saudara. Tempat itu hanya menjadi reruntuhan, menjadi sebuah kenangan sejarah.
Tetapi saudara dan saya tidak demikian. Kita dijadikan kenamaan dan kepujian untuk selama-lamanya. Di dalam kekekalan kita tetap akan bisa mengalami kenamaan dan kepujian itu. Itulah hidup kita dan hidupmu. Allah begitu nyata, Tuhan pahlawan pemberi kemenangan. Sebagai penutup, saya sampaikan sebuah informasi kepada saudara. Kitab Sefanya yang kita baca tadi ditulis oleh Nabi Sefanya yang hidup di dalam masa pemerintahan Raja Yosia, yaitu di tahun 640 sebelum Masehi sampai 609 sebelum Masehi. Saudara, arti nama nabi ini Sefanya yaitu Tuhan tersembunyi. Terselubung dari Tuhan. Kenapa Tuhan sampai bisa terselubung di hadapan umatnya? Karena memang ayah dari Yosia menyembah dewa matahari, bulan, dan bintang. Saudara, oleh karena pengaruh kerajaan Asyur, seluruh bangsa Yehuda pada waktu itu dipimpin oleh Raja Manasye menyimpang daripada Allah mereka. Karena itu disebut Tuhan tersembunyi. Padahal Tuhan ada. Tuhan real, hadir sebagai pahlawan pemberi kemenangan. Biarlah penutup ini menjadikan kita merenung. Apakah Tuhan masih tersembunyi dalam hidupmu, saudara? Ayo saya ajak saudara, tangkap ini baik-baik. Pesan sukacita hari ini, yaitu Tuhan pahlawan pemberi kemenangan dalam hidupmu, hadir secara nyata. Dan untuk itu kita nanti akan merayakan Natal yang spesial di tahun ini. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita akan nyanyikan pujian bahwa firman Tuhan itu boleh menjadi satu bekal dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tidak pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan.
betapa kami boleh tertunduk, mengarahkan mata pandangan kami kepada Bethlehem. Ketika menyambut Natal, kami boleh bersyukur. Kami bersyukur untuk sapaan Tuhan bagi umat manusia. Tuhan yang rela hadir menjadi bayi seperti kami manusia, merasakan kehidupan kemanusiaan kami, merasakan kelemahan kami, pencobaan-pencobaan yang mendera kehidupan kami, Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan tidak hanya hadir sebagai bayi di Bethlehem, tetapi Tuhan adalah pahlawan, pemberi kemenangan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak perlu takut, tangan kami tidak perlu menjadi lemah dan lesu. Bahkan kami akan mengalami kemenangan atas penindas-penindas kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh menjadi kenamaan, syem, dan kepujian, tehillah di dalam hidup kami. Untuk selama-lamanya kami boleh menikmati kemuliaan itu bersama-sama dengan Engkau ya Yesus, pahlawan kami. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kami, membela kehidupan kami, dan memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, sampai bertemu kembali di pesan pengharapan yang akan datang.